Pembuatan larutan penyangga ya, menurut versi saya itu nanti dibedakan jadi dua ya. Yang pertama adalah cara langsung, nanti tidak direaksikan ya, jadi jangan sampai direaksikan. Nah, yang kedua nanti cara melalui reaksi ya. Oke, yang pertama cara langsung ya. Cara langsung ini tidak direaksikan ya, yaitu dengan mereaksikan ya asam lemah atau basa lemah dengan garamnya ya. Jadi kalau ada asam lemah dan basa lemah ya dengan garamnya berarti tidak direaksikan ya. Kita langsung aja ke contoh soal ya. 1 liter larutan yang mengandung 0,1 mol NH4OH, Kb-nya 10 ml dan 0,05 mol NH4 2 kali SO4 mempunyai pH sebesar berapa? Oke, kita deteksi dulu ya. Di sini adalah NH4OH, berarti termasuk basa lemah ya. Kemudian ada NH4 2 kali SO4, dia termasuk garamnya ya. Karena ada lemah ya dan garamnya, berarti termasuk penyangga ya. Penyangga apa ya? Penyangga basa. Kenapa? Karena penyangga basa penentunya dari yang yang lemah dari yang basa ya. Jadi kita pakai rumus ya. OH- sama dengan Kb mol basa per mol garam dikali I ya. Kb-nya berapa? Kita masukkan 10 min 5. Mol basanya 0,1, mol garamnya 0,05, kemudian I. Nah, I ini selalu mengikuti garam ya. Di sini NH4 2 kali SO4. Jadi asam konjugasinya ya, NH4 2 kalinya nilainya 2 kali. Berarti sama aja dikaliin 2 ya. Atau kita dapatkan ini 0,1 dikaliin 0,1 sama aja, ketemunya 10 min 5. Kemudian POH berarti sama dengan min log 10 min 5 ya. Ketemunya 5. pH-nya ya, pH sama dengan 14 min 5, ketemu 9 ya. Jadi cara ngalinya min 5 dikali min, ketemunya 5 ya. Kemudian pH 14 min 5 ketemu 9 ya, karena yang namanya pH 14 min POH. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu hitung pH campuran antara 50 ml CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 10 min 5 dengan 50 ml CH3CONA 0,1 molar ya. Kita deteksi dulu ya. Larutannya apa aja? CH3COH ya, dia termasuk asam lemah. CH3CONA dia termasuk garam ya, garamnya dari ini. Nah, berarti apa? Dia termasuk penyangga karena ada lemah sama garam. Penyangga asam atau basa? Nah, karena yang lemah dari asam, berarti namanya penyangga asam. Tadi kita tulis rumusnya H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I ya. Kemudian rumus aslinya mol ya. Di sini mol. Tapi kan mol itu bisa macam-macam ya. Yang namanya mol ya itu bisa dirubah M besar kali V ya, konsentrasi kali molaritas, bisa massa per ml, bisa V per 2,4 dan yang lain. Nah, karena sini diketahui volume dan konsentrasi, mol yang ini kita bisa ganti volume dikali konsentrasi ya. Jadi kita masukkan sama aja dengan Ka ya, M dikali V ya untuk asam dikali M kali V dikali I, bisa dirubah seperti itu ya. Di atas itu untuk semuanya untuk yang asamnya, yang ini untuk yang garamnya ya. Kita masukkan, berarti kalau kita masukkan Ka-nya nilainya 10 min 5 ya, kemudian M-nya 50 ya, dikali volumenya 50 ya, M-nya berarti 0,1 ya, M-nya 0,1 dikali volumenya 50 ya, dibagi M-nya 0,1 lagi ya, 0,1 lagi dikali volumenya 50 ya. Kemudian di CH3CONA ini berapa? Ini nggak ada kurung-kurungnya, berarti sama aja I-nya 1 ya. Kita bisa coret-coret ketemu 10 min 5. Berarti pH-nya ya sama dengan min log ya 10 min 5 ya, ketemu 5 ya, min 5 kali min 5.
Nah, jadi apa? Pertama mol ya, bisa juga dirubah dengan cara mencari apa? N-nya kita jabarin M besar dikali V. Ya. Kemudian soal nomor 3. Harga Ka dari campuran 50 ml natrium asetat ya. Natrium asetat. Nah, natrium asetat dia suatu garam ya. Suatu garam natrium asetat. 0,1 molar dan 500 ml asam asetat. Nah, ini berarti dia termasuk asam lemak ya, yang mempunyai pH 5 sebesar. Jadi yang ditanya Ka-nya, ini ada natrium asetat, ada asam asetat, ada molnya semua. Ini ada molnya, ini juga ada molnya ya. Kalau dikaliin, berarti apa? Kita bisa menghitung apa? Menggunakan rumusnya pH penyangga ya. Karena yang lemah dari asam kita masukin ya. H plus sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I ya. Molnya bisa kita ganti dengan M besar dikali V ya. Jadi kalau kita masukkan sama dengan Ka-nya 10, Ka-nya yang kita cari ya. Oke, Ka-nya yang kita cari ya. Ka-nya kita cari, pH-nya 5 ya. pH 5 ya, pH 5 sama aja dengan apa namanya H plusnya itu 10 min 5 ya. Kalau pH-nya 4 berarti modelnya langsung 10 min 4. Beda kalau basah ya. Kalau basah agak beda, modelnya dibalik ya. Oke, jadi kalau basah misalnya pH-nya 10 berarti ya, kalau basah misalkan pH sama dengan 10 berarti OH-nya itu ketemunya 10 min 4 ya. Jadi modelnya 14 kurangi ya. Oke, kita masukin H plusnya berarti 10 min 5. 10 min 5 Ka, mol asamnya M besar kali V. Berarti ini M besarnya 0,1 dikali V-nya 500 ya, per 0,1 kali 500 ya. Nah, ini bisa dicoret-coret semua ini ya. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Berarti ketemu Ka-nya sama dengan 10 min 5. Nah, ini apa namanya? Jenis soal yang ketiga. Soal nomor 4 ya. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COH 0,5 molar dengan Ka 10 min 5 harus ditambahkan larutan CH3CONa 0,5 molar sebanyak berapa mili? Ya, kita lihat dulu ya. Di sini yang diketahui apa aja larutannya? Ada CH3COH, dia termasuk asam lemak ya. Kemudian ada CH3CONa, dia termasuk suatu garam ya, yang terbentuk dari apa namanya CH3COH sama NaOH ya. Jadi apa, larutan ini termasuk otomatis ya, karena diketahui ada molnya semua ya. Nanti ketemu molnya berarti apa? Dia termasuk larutan penyangga. Nah, larutan penyangga penentunya dari yang lemah, karena yang lemah dari asam ya. Kita pakai H plus ya. H plus sama dengan Ka ya, mol asam per mol garam dikali I ya. Itu rumusnya. Kemudian di sini nggak ada mol ya, pakainya molar-molar. Berarti kita bisa ganti ya. H plus sama dengan Ka ya dikali, ini modelnya M kali V ya. M asam dikali V asam per M garam dikali V garam dikali I ya. Kemudian di sini diketahui pH-nya 4 ya. Kalau pH sama dengan 4 ya, pH sama dengan 4, kita dapatkan H plusnya itu sama dengan 10 min 4 ya. Kalau pH-nya 3, 10 min 3 langsung. Jadi kalau asam langsung ya. Kita masukkan kemudian H plusnya 10 min 4 sini aja ya. 10 min 4 ya. Kemudian Ka-nya 10 min 5 ya, Ka-nya 10 min 5. Kemudian M asam ya, molaritas asamnya 0,5 ya, di sini 0,5. Kemudian dikali volumenya ya. Volumenya berapa di sini? Volumenya 100 ya, kali 100 per M apa namanya garam. Di sini M garamnya 0,5. Berarti per 0,5 dikali ya volume garam yang ditanyakan, volume garam dikali I. I-nya berapa? I-nya itu karena nggak ada kurung-kurungnya, I-nya 1 ya. Di sini garamnya CH3CNA, berarti nggak ada. I-nya 1 ya, sama aja dikali 1. Oke, kita masukkan ya, yang sama coret. Nah,
Berarti kita kali ke sini, jadi apa? 10 min 4 sama dengan 10 min 4 dikali V garam sama dengan 10 min 5 dikali 100 ya. Berarti V garam sama dengan 10 min 5, kita operasikan dulu. 10 min 5 kali ini sama aja dengan 10 min 3 ya, per 10 min 4 ya, dia naik ya, 10 min 4 nya naik, ketemu sama dengan 10 ya. Jadi didapatkan volume dari garamnya sama dengan 10 ml. Kemudian nomor 5, suatu larutan penyangga berasal dari 20 ml larutan CH3COH 0,1 molar ya, dicampur dengan 10 ml larutan CH3CNA mempunyai pH-nya 5 min log 2. Jika KaCH3COH sama dengan 210 min 5, maka konsentrasi CH3CNA-nya berapa? Nah, di sini kita ketahui CH3COH ya termasuk asam lemak, CH3CNA termasuk garam. Ya, yang ditanya apa? Konsentrasi garamnya. Berarti kita masukkan rumusnya ya, karena yang lemah dari asam ya, dan ada asam lemak sama garam, berarti penyangga ya H+ sama dengan Ka ya mol asam per mol garam. Bisa kita rubah ya, H+ sama dengan Ka mol asam kali mol V asam ya, ini kali I ya, per M garam dikali V garam dikali I ya. Kemudian kita masukin pH-nya 5 min log 2 ya. Kalau pH sama dengan 5 min log 2 ya, salah ya. Oke, kalau pH sama dengan 5 min log 2, berarti H+-nya ya sama aja dengan 2 kali 10 min 5 ya. Jadi cara cepatnya langsung seperti itu ya. Oke, berarti kita masukkan ininya 2 kali 10 min 5 sama dengan Ka-nya berapa? Ka-nya 2 kali 10 min 5 ya. Di sini kali M asam ya. M asamnya berapa? Di sini diketahui M asamnya 0,1. V asam, volume asamnya di sini 20 ya, dibagi kemudian M garam, konsentrasi garam yang ditanyakan ya, dikali volume garamnya. Di sini volume garam ada 10 mili ya, dikali I-nya 1, karena garamnya nggak ada kurung-kurungnya ini ya, jadi I-nya 1. Kita bisa operasikan ya langsung ya. Jadi kalau ini sama ini kan sama ya, sama itu bisa dicoret ya, sama sini 1 ini 1 ya. Berarti ini tinggal di sebelah sini aja. Berarti M garam ya dikali 10 sama dengan 0,1 dikali 20 ya. Berarti apa? M garam sama dengan ini dikaliin 2 per 10 atau ketemu 0,2 molar. Jadi didapatkan konsentrasi dari CH3CONA nya sebesar 0,2 molar. Nomor 6, sebanyak X gram HCONA MR-nya 68 dicampur dengan 1 liter larutan 0,1 molar HCOH ya, Ka-nya 10 min 6, diperoleh pH-nya 5. Maka harga X adalah, jadi yang ditanya massa dari HCONA ya. Jadi kita deteksi dulu, HCOH termasuk asam lemak ya, HCONA dia termasuk suatu garam ya. Karena ada garam, ada asam lemak, berarti kita menggunakan pH penyangga ya. Rumusnya H+ sama dengan Ka mol asam per mol garam dikali I. Nah, ini rumus dasarnya ya. Kita masukkan pH, H+-nya berapa? pH-nya 5. Kalau pH-nya 5, H+-nya sama aja dengan 10 min 5. Kita masukkan sininya 10 min 5. Kemudian Ka ya, Ka-nya diketahui 10 min 6. Mol asam ya, ininya 1 liter dikali 0,1. Jadi kalau ditanya gram-gram, ininya volumenya harus liter ya. Kenapa? Karena biar sama-sama dengan mol ya. Berarti apa? Di sini bisa kita ganti modelnya M besar ya, M besar dikali V. Jadi kita masukkan 0,1 dikali 1 per mol garam ya. Kita mencari massanya, kita mencari molnya dulu. Mol garam dikali 1 ya, karena ini nggak ada kurung-kurungnya. Kemudian kita kaliin ya, kita kali silang, berarti
10 min 5 kali mol garam, kayaknya nggak cukup ya, 10 sebelah sana aja ya. 10 min 5 ya, 10 min 5 dikali mol garam sama dengan 10 min 6 dikali 0,1 ya, 0,1 atau sama aja dengan 10 min 1. Berarti mol garam sama dengan 10 min 7 dibagi 10 min 5 atau ketemu 10 min 2 ya. Ini baru mol. Yang namanya massa ya. Massa itu sama dengan N dikali mR ya. N itu berapa? Ya, di situ N-nya ini 0,01 ya, 0,01. Ini sama aja 0,01 dikali mR. mR-nya di sini 68 ya. 68 berarti didapatkan dikaliin 0,68 gram ya. Jadi ini massa HCOONA yang dilarutkan di sini. Kemudian nomor 7, sebanyak 0,082 gram suatu garam dimasukkan ke dalam 10 ml larutan asam asetat 0,1 molar, Ka-nya sekian, pH larutannya terbentuk adalah 5. Massa molekul relatif garam tersebut adalah, tanya mR-nya ya. Oke, kita masukkan. Ini di sini ada asam lemak ya. Kemudian ada suatu garam. Nah, suatu garam. Berarti apa? Ada lemak, ada garam, termasuk penyangga. Ya, penyangga apa? Karena yang lemak dari asam, yang enggak asam. H plus sama dengan Ka mol asam per mol garam. Ya. Di sini pH-nya 5 ya. pH 5 berarti H plusnya sama aja 10 min 5 sama dengan Ka-nya 10 min 5 ya, Ka-nya 10 min 5 mol asam. Mol asamnya ya, di sini ada molarnya sekian, volumenya sekian. Oke, kalau mol-mol ya ditanya gram ya, berarti ini harus jadiin liter. Jangan pakai langsung kaliin ya. 10 itu sama aja dengan 0,01 liter ya. Oke, berarti molnya ya kita bisa rubah dengan M besar ya, M asam kali V asam. M asamnya berapa? 0,1 ya, volume asamnya M asamnya 0,01 ya, volume asamnya 0,01 dibagi ya mol garam. Nah, di sini mol garam dikali I ya, karena nggak ada kurung-kurungnya berarti I-nya 1 dikali 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tukar kali silang ya. Ini bisa kita coret dulu boleh, ketemu 1. Berarti kita dapatkan mol garam sama dengan ini sama aja dikaliin 10 min 3 atau 0,001. Ini untuk mol garamnya ya. Kemudian yang ditanya mR ya. Rumus utama mR berarti apa? Kan N sama dengan massa per mR ya, per mR. Berarti kalau mau mencari mR ya, sama aja massa dibagi N ya, sama mR sama dengan massa dibagi N molnya. Massanya berapa? Nah, 0,0 ini 0,082 ya. Kemudian molnya berapa? 0,001. Nah, biar gampang jadiin pangkat aja. 1, 2, 3. 82 kali 10 min 3 dibagi 1, 2, 3. 10 min 3. Coret-coret ketemu 82. Nah, ini mR-nya. Ya, jadi dapatkan massa molekul relatif untuk suatu garamnya adalah 82. Nomor 8. Untuk mendapatkan larutan buffer dengan pH 9 plus log 2, maka perbandingan volume NH4Cl dengan NH4OH ya, Kp-nya sekian adalah berapa? Ditanya perbandingan garam ya per basa lemak ya. Di sini NH4Cl termasuk garam ya. Kemudian NH4OH termasuk basa lemak. Karena ada garam dan basa lemak termasuk buffer ya atau penyangga. Penyangga siapa? Penyangga dari basa. Berarti rumusnya gimana ya? Rumusnya OH- sama dengan Kb mol basa per mol garam dikali I ya. Di sini kita akan memasukkan satu-satu. pH-nya 9, OH-nya berapa? Oke, saya punya cara cepat ya untuk biar dapat cepat ya.
9 plus log 2, berarti ini biar 14 kurang berapa? 9 biar 14 kurang 5. Ini jadi pangkat 10 min 5. Nah, OH minnya gitu modelnya, ya konsentrasinya 10 min 5. Ininya berapa? 2, berarti ada 2 kali 10 min 5. Ya, akan saya cek kalau ininya sekian ketemu pH ini pH-nya 9 plus log 2 benar ya. Oke, saya tes ya, masukin berarti POH ya, POH sama dengan min log OH min ya, min log OH min sama dengan min log pakai ini ya 2 kali 10 min 5 ya, min 5 kali min ya ketemu 5, ini yang ikutin min log 2 berarti pH nya ya 14 dikurangin 5 min log 2 atau ketemu 14 kurangi 5 9 min ketemu log 2. Jadi apa cara cepatnya? Kalau pH nya 9 ya, berarti biar 14 kurang berapa? Kurang 5, tapi jadi min 10 min 5. Ini angkanya berapa? 2, berarti sini 2. Kalau ininya apa namanya 3, jadi angka 3, langsung aja. Itu ya. Oke, sekarang kita dapatkan di sininya berarti OH nya 2 dikali 10 min 5. Kemudian KB. KB-nya 10 min 5 ya. Kemudian mol basa. Di sini mol basanya nggak ada ya. Di sini kita langsung apa namanya volume. Jadi yang namanya mol basa itu kan M basa dikali V basa. Ininya M garam dikali V garam dikali I ya. Karena nggak ada kurung-kurungnya ya di sini, I-nya sama aja 1 ya. Kita I-nya 1. Berarti kita nggak tahu apa namanya konsentrasinya dalam soal ini. Berarti sama aja konsentrasi kita coret ya. I-nya itu 1. Berarti dapatkan 2 kali 10 min 5 sama dengan 10 min 5 dikali volume basa per volume garam. Mintanya ya, di sini perbandingan garam plus basa, hati-hati. Kalau ini kalau dia turun ke bawah ketemunya volume basa per volume garam. Jadi biar garam per basa ini kita kesinikan ya. Berarti 2 kali 10 min 5 kali volume garam sama dengan 10 min 5 dikali volume basa. Mintanya volume garam per basa. Berarti caranya apa? Ini tetap volume garam, ya yang ini turun ke bawah, volume basa. Sama dengan ini di atas 10 min 5, yang ini turun ke bawah, 2 dikali 10 min 5. 10 min 5-nya coret, berarti dapatkan 1/2. Oke, ini berarti perbandingan apa namanya volume garam dengan basa lemahnya yaitu 1/2. Oke, ini untuk soal-soal apa namanya model pembuatan penyangga dengan cara langsung ya. Jadi cara langsung itu tidak direaksikan. Ya ciri-cirinya apa? Di depannya ya ini biasanya kalau pengen bahasa yang gampang mukanya sama. Jadi apa namanya NH4 kayak gini. Jadi jangan direaksikan.